internasional. Ya, jurnal internasional, tidak bereputasi tapi jurnal internasional biasa. Selanjutnya bukan penulisan mahasiswa sama, kesesuaian bidang juga sama. Kalau yang tadi ditulis setelah menjadi doktor, kalau yang untuk magister ditulis setelah jadi magister, setelah S2. Jurnal kredibel dengan penambahan hasil cek similarity-nya 20%. Uji Turnitinnya 20%. Kalau untuk magister ke lektor kepala. Ya, dari lektor ke lektor kepala untuk yang magister. Ada uji Turnitinnya 20%. Kalau ini nggak ada uji Turnitinnya. Yang jelas editing dan layout konsisten. Ya, biasanya kalau di sini kan sudah diuji nih, diuji Turnitin. Kalau yang bereputasi internasional kadang-kadang kan tidak diuji Turnitin juga. Nah, kita kan tidak tahu di luar negeri itu tuh menggunakan apa. Selanjutnya, loncat jabatan bagaimana? Karena tadi boleh dari asisten ahli ke lektor kepala. Nah, untuk loncat jabatan seperti ini. Pertama, 2 jurnal internasional, tetapi harus bereputasi dua-duanya. Ya, jurnal internasional bereputasi JIP dengan kalau Scopus Q4 ya SJR 0,5, kalau Scopus Q3 SJR 0,10, kalau JIF WOS-nya 0,5. Nah, biasanya kita lebih fokus kepada sini. Scopus Q4 dengan SJR 0,15. Jadi seperti itu. Ini lebih banyak yang mendapatnya seperti ini. Nah, untuk yang dari asisten ahli ke lektor kepala, tetapi khusus untuk doktor, ya, khusus untuk doktor. Jadi dari asisten ahli mau ke lektor kepala tapi dia masih magister itu nggak ada. Untuk asisten ahli mau ke lektor kepala wajib minimal doktor. Penulis korespondensi bukan hasil penelitian mahasiswa, ya sama. Kesesuaian dengan ijazah S3 S2, ya untuk S2. Jadi asisten ahli ke lektor itu yang dicek kesesuaian ijazahnya itu tuh dengan S2 bukan dengan S3-nya. Kesesuaian dengan penugasannya, subjek area, bukan disertasi dan ditulis setelah magister. Ini salah nih. Kesesuaian ijazah S3, ya, yang disesuaikan dengan ijazah S3-nya karena doktor. Kesesuaian dengan penugasan, bukan disertasi dan ditulis setelah menjadi doktor. Ya, setelah menjadi doktor. Kemudian sama dengan syarat untuk kenaikan dari lektor ke lektor kepala sebagai magister. Oke, ini nilai maksimal penelitian Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan. Untuk poster nasional, seminar internasional tidak diprosidingkan. Hasil penelitian atau pemikiran nasional dimuat di prosiding. Itu nilai maksimalnya 5. Tapi ketika nanti kita mengajukan DUPA, itu tidak boleh 5. Minimal kita harus mengajukan hanya 40% dari nilainya. Kemudian jurnal nasional tidak terakreditasi, prosiding nasional, box chapter nasional. Nah, ini dia yang saya sampaikan. Ya, ada yang ngirim box chapter tapi mau dinilai 40 atau mau dinilai 40 sebagai buku penelitian, itu salah. Walaupun itu adalah buku penelitian Bapak Ibu yang di box chapter kan, tapi tetap dianggap sebagai nilai maksimal 10. Poster internasional, hasil penelitian pemikiran internasional dimuat di prosiding. Jurnal nasional biasa, Sinta 56 poinnya 15, untuk Sinta 34 poinnya 20, terakreditasi Sinta 12 poinnya 25, internasional terindeks pada database internasional bereputasi 30, jurnal bereputasi internasional bereputasi nilainya 40, kumnya 40, buku hasil penelitian kumnya 40, paten nasional industri nasional diakui 4 negara dan industri internasional nilainya 30, 40, 50, 60. Jadi 30 itu tuh yang nasional, 40-nya ya 40-nya itu industri nasional, 50 dan 60 diakui 4 negara. Dan diakui industri negara nilainya 60. Nah, itu. Jadi saran dari kami Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan lektor kepala, ketika poin ini tidak tercapai, ya, Bapak Ibu hanya punya syarat khususnya, kemudian jurnal nasional biasa poin tidak tercapai, saran kami adalah jurnal Bapak Ibu itu dipatenkan, dihakikan. Karena ketika Bapak Ibu hakikan, keuntungan pertama, haki Bapak Ibu itu kumnya tinggi.
Yang kedua, haki Bapak Ibu itu akan berpengaruh untuk menambah nilai akreditasi program studi dan institusi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu secara hukum sudah memiliki hak atas apa yang Bapak Ibu tulis. Jadi ketika ada suatu saat orang ngutip tidak ngasih tahu atau orang menggunakan tulisan Bapak itu sebagai hasil karya dia, maka Bapak tuntutlah orang itu, modal untuk buat hakinya bisa berkali-kali lipat lagi baliknya. Ya, karena buat haki itu biasanya 300.000, 350.000 untuk mandiri. Nah, jadi saran dari kami, jurnal-jurnal yang ada sekarang itu tuh hakikan saja. Kalau tuh Bu Hori untuk serdosnya biasanya keluar 2,5 atau 3 juta, ya hakikan lah. Sekali sebulan itu hakikan 2 jurnal, jadilah 1 juta, ada jadi bisa berlaku seumur hidup, ya, seumur hidup, dan bahkan bisa diwariskan kalau haki. Baik Bapak Ibu, ini pembagian, kalau yang tadi pembagian hukumnya, ini pembagian angka kredit untuk menulis bersama. Nah, ini banyak juga yang masih jadi tanda tanya. Jika Bapak Ibu penulis pertama sekaligus penulis korespondensi, maka Bapak Ibu hanya mendapat 60%. 40%-nya untuk penulis selanjutnya. Nah, jika Bapak Ibu penulis pertama tapi Bapak Ibu bukan korespondensi, maka penulis pertama bukan korespondensi, penulis pertama dan penulis korespondensi masing-masing mendapat 40%. Kalau Bapak Ibu penulis pertama kemudian korespondensi dapatnya 60, tapi penulis pertama tidak korespondensi dapatnya 40. Nah, kalau hanya ada penulis pertama dan penulis korespondensi bagi 2. Ya, contoh saya dengan Pak Api menulis. Saya penulis pertama, Pak Api penulis korespondensi. Hukumnya 50% untuk Pak Api, 50% untuk saya. Nah, alangkah baiknya memang menulis itu tuh nulis tunggal, nilainya 100%. Tetapi catatan dari reviewer akan lebih menilai tinggi jika penulisan itu tuh secara kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Ya, kalau dia bidang keilmuannya ekonomi, menulis tentang ekonomi dalam perspektif hukum keluarga misalkan. Nah, bidang keilmuan dia ekonomi, tetapi kenapa dia bisa nulis sendiri juga masuk di sana itu integrasinya itu tuh dengan hukum keluarga. Nah, kalau ada 2 korespondensi, jadi 2 penulis, jadi penulis 1 bidang keilmuannya ekonomi, penulis kedua bidang keilmuannya hukum keluarga. Nah, jadi seperti itu rumus dari reviewer, bocoran dari Prof. Mujib selaku reviewer Kementerian Agama, PAK Kementerian Agama. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian yang ditanya-tanya oleh sebagian besar para calon lektor kepala dan guru besar. Pertama itu SK Japung terakhir harus disiapkan untuk di-scan. Selanjutnya SKI passing pangkat, ya, pangkat terakhir. Selanjutnya ijazah beserta sertifikat akreditasinya. Selanjutnya sertifikat pendidikan pula, sertifikat pendidik, serdos ya Bapak Ibu, serdosnya. Rekomendasi senat, daftar hadir rapat senat, DP3 atau SKP 2 tahun terakhir, DUPA dan perangkat-perangkatnya, ya, mulai dari DUPA, surat pernyataan melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian, tridharma. Selanjutnya ringkasan disertasi atau tesis, ya, ringkasan disertasi untuk yang doktor. Kalau yang untuk mengajukan dari magister itu ringkasan tesisnya dengan PDF, ya. Selanjutnya daftar isian penelitian, formatnya ada format khusus. Ringkasan daftar isian penelitian. Ada format khusus nanti akan kami keluarkan dari Kopertais. Nah, semuanya harus di-scan asli. Tidak boleh scan-nya itu tuh scan fotokopi. Ya, scan-nya harus scan asli dan sangat dilarang keras menggunakan scan handphone yang free itu, yang scanner itu. Ya, itu dilarang. Kalau mau pakai scan yang di komputer, yang di printer atau scan yang berbayar. Kenapa? Karena nanti resolusinya takutnya tidak terbaca. Nah, prosedurnya seperti apa? Bapak Ibu, yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Sekor tadi. Pertama,
prosedurnya itu adalah Bapak Ibu scan dokumen ini, selanjutnya Bapak Ibu upload nanti ke form yang disiapkan oleh Kopertais, ya, ke form yang akan disiapkan oleh Kopertais. Jadi uploadnya nanti bisa bertahap, tidak mesti harus sekali harus jadi, enggak. Selanjutnya setelah Bapak Ibu upload akan diperpal tahap 1 oleh Kopertais, ya, dokumennya akan diperpal tahap 1 oleh Kopertais. Setelah dokumen perpal tahap 1 selesai, maka kita akan lakukan upload ke sistem PAK-PTK bersama Bapak Ibu. Ya, bersama Bapak Ibu nanti nguploadnya. Dengan catatan, setelah perpal tahap 1 selesai, maka kita di sini akan masuk ke perpal tahap 2. Perpal tahap 2 itu adalah kita akan cek keasliannya. Ya, Bapak Ibu sudah scan nih, sudah asli scannya, tapi mana bukti visi aslinya? Supaya nanti ketika kita Kopertais diminta pertanggungjawaban oleh Diktis, ketika ada permasalahan, sebelum SK dikeluarkan kan ada sidang. Nah, sidang itu nanti kan tim nanti akan ditanyakan, ini ijazahnya nggak benar ini. Nah, kita bisa menjawab, kita bisa membantu Bapak Ibu menjawab. Sebelum pernyataan itu sampai ke Bapak Ibu, kita Kopertais dulu yang akan stopkan. Kita akan bantu jawab bahwasanya dokumennya asli. Makanya di sini akan ada perpal tahap 2. Setelah upload berkas, maka kita sabar menunggu sampai SK keluar. Kapan SK-nya keluar? Ya, mudah-mudahan SK keluarnya itu tuh tidak terlalu lama. Ya, jadi ini dokumennya Bapak Ibu sekalian yang dibutuhkan. Ya, mohon nanti untuk dipersiapkan bagi yang akan mengajukan lektor kepala. Ini khusus untuk lektor kepala. Bagi yang akan mengajukan lektor kepala, nanti ini dokumennya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan coba sedikit untuk masuk ke sini. Ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini aplikasinya. Aplikasi PAK-nya sebelum nanti kita buka link tanya jawab, waktu tanya jawab. Nah, kenapa kami tadi meminta Bapak Ibu mengirimkan dokumen-dokumen yang ini? Ya, dokumen-dokumen yang ini. Kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu mengajukan, nah ini sebagai contoh, mudah-mudahan Pak Budi masih ada ya, Pak Budi Trianto. Ini saya contohkan punyanya Pak Budi. Ada Pak. Ada. Nah, ini kebetulan Pak Budi kemarin ketika kami di Padang itu saya contohkan punya Pak Budi, karena alhamdulillah punya Pak Budi hampir lengkap. Jadi ada biodata pengusul yang akan kami input, ya, akan kami input awal untuk verifikasi satunya. Itu diminta mulai dari alamat email, kemudian diminta juga nomor SK jabatan fungsional terakhir, TMT-nya kapan, diminta juga pangkat terakhir, TMT-nya kapan, home base-nya di mana, ya, kemudian diusulkan kemana. Nah, termasuk dengan angka kreditnya berapa, angka kredit yang baru berapa, yang akan diusulkan berapa, total angka kredit sebelumnya berapa. Nah, nanti dari PAK Bapak Ibu yang akan kami ambil. Ya, semuanya akan kami ambil di sini. Jadi makanya kami minta tadi dokumen-dokumen awal untuk upload di form yang akan disiapkan oleh Kopertais. Nah, setelah ini selesai, kami input, ya. Setelah itu baru kita lakukan verifikasi atau perpal tahap 2. Nah, perpal tahap 2 yang bersama Bapak Ibu nanti akan kita isi yang ini. Ya. Yang mengisi siapa? Yang mengisi kami. Ya, yang mengisi kami. Ada dokumen-dokumen yang akan diupload. Ada sebanyak 21 dokumen yang akan diupload. Ya, sebanyak 21 dokumen yang akan diupload. Dan hampir semua dokumen itu tuh sudah ada di form yang awal yang tadi kami minta yang di sini. Ya, yang di sini. Nah, setelah itu baru kami masukkan lagi Bapak Ibu untuk bidang pendidikannya. Nah, misalkan bidang pendidikannya kita masukkan